Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Teman-teman dimanapun berada, terima kasih yang telah mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengembangkan warung sembako ya dengan sistem menabung. Oke teman-teman, ikuti video selanjutnya. Mudah-mudahan ada berguna dan bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, untuk mengembangkan usaha kita memerlukan modal ya, modal yang berkesinambungan. Tapi alangkah baiknya modal itu kita jangan pinjam ya, apalagi yang berbunga. Itu akan memberatkan kita, khususnya untuk saya ya, yang pengusaha kecil, yang modalnya kecil. Kalau harus membayar dengan bunga itu sangat berat. Jadi bagaimana caranya? Ada dua tips ya, atau dua cara yang bisa kita lakukan untuk menambah modal warung sembako kita, tetapi tidak memberatkan kita dalam caranya atau cara menabungnya ya. Yang pertama yaitu kita menyisihkan setiap hari, walaupun itu kecil ataupun uang receh yang 1.000 atau 500 ya, tapi kita rajin menyisihkan, itu insya Allah bisa membantu mengembangkan usaha kita. Jadi ada dua persepsi ya teman-teman, cara menabung itu. Yang secara umum itu menabung itu kita mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk nantinya digunakan untuk keperluan kita, atau membeli barang sesuatu yang keinginan kita, yang sekarang kita belum punya dananya atau punya uangnya, nanti kita bisa membelinya. Seperti itu ya kalau definisi menabung itu ya, sedikit-sedikit dikumpulkan menjadi bukit kalau secara ini ya. Tapi ada dua kata ya, ada menyisakan uang untuk menabung, ada juga yang menyisihkan uang untuk menabung. Itu dua kata yang berbeda ya. Kalau untuk menyisakan itu jatuhnya di akhir. Contoh, kita mempunyai uang penghasilan 100.000 ya, 100.000 kita gunakan yang 100.000 itu untuk keperluan sehari-hari, sisanya kita itu 10.000. Jadi yang ditabungkan itu 10.000 ya. Jadi itu sisa. Jadi di akhir ya, untuk menabung itu 10.000. Tapi kalau untuk menyisihkan itu di awal. Kalau kita punya keuntungan 100.000, uang 100.000, kita sisihkan 10 atau 20.000, yang sisanya untuk keperluan sehari-hari. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu menyisihkan, karena kalau untuk menyisakan takutnya kita habis ya, uangnya habis, jadi kita tidak konsisten dalam menabung. Tapi kalau menyisihkan walaupun sedikit tapi kita konsisten, insya Allah apa yang kita cita-citakan itu akan terlaksana ya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk saya ini, saya menggunakan bekas tisu ya, bekas tisu ini untuk uang receh. Ini untuk uang receh. Ini saya isi yang 1.000 koin ya. Ini 1.000 koin. Yang 1.000 koin, kebetulan nggak ada ya. Jadi ini 1.000 koin ya teman ya. Ini udah ada isi ya. 1.000 koin saya masukkan ke sini. Mudah-mudahan kalau penuh itu lumayan lah untuk menambah modal warung ataupun membeli keperluan atau peralatan warung yang lain gitu ya. Atau bisa menggunakan, kalau mau ini bisa beli yang celengan kayak gini, celengan dari ini atau yang lebih besar ya. Tapi kalau saya memanfaatkan barang bekas tapi masih bisa dipakai ya, ini bisa di sini. Ini ada lubangnya ya, coba saya lubangin ini.
Jadi tinggal masukin uang recehnya ke sini tiap hari, nggak perlu besar, yang penting konsisten dalam menabung, seperti itu. Terus cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan atau cara menabung yang baik, yaitu dengan sistem arisan. Setiap daerah pasti mengenal dengan arisan ya. Cuman arisan di sini kita jangan terlalu memaksakan dengan dana yang besar, tapi yang sesuai dengan kemampuan kita. Contoh kalau saya ya, seminggu itu ikutan arisan itu membayar 50 atau 100 ribu ya, 100 ribu setiap minggunya. Jadi kalau pesertanya ada 20 orang, kalau kita ikut arisan yang 50, otomatis kita mendapat 1 juta ya. Itu lumayan untuk menambah modal ataupun membeli peralatan warung. Kalau yang 100 ribu kita per minggunya kali 20 peserta itu jadi 2 juta. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau arisan itu nggak ada bunga, nggak ada ini, nggak ada apa-apa, ada lebih uangnya, tapi itu uang kita yang secara gotong royong dikumpulkan ya. Contoh kalau kita dapat urutan pertama itu lebih mudah, lebih baik ya. Jadi kita dapat uang arisan, lebih baik kita modalkan digolangin sehingga kita itu kayak mendapatkan subsidi modal ya tanpa bunga gitu. Itu keuntungan dari arisan. Jadi oke teman-teman, ada 2 cara yang tadi ya untuk mengembangkan, menambah modal atau menabung untuk modal usaha warung sembako. Yang pertama menabung secara konsisten ya, walaupun uang receh. Yang kedua yaitu dengan sistem arisan. Kita ikut arisan sesuai kemampuan kita. Seperti saya kan ini modal kecil, kalau kita tidak pintar-pintar mengelola keuangan, susah untuk mengembangkan usahanya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan untuk saya pribadi ataupun teman-teman yang merintis usaha warung sembako ataupun sejenisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Kang Anuk Channel, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia, semangat.